Hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami, akan segera berakhir. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedatangannya tidak menunggang kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang yang disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tanpa sadar, kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, KJ 85 bait 1 dan 2, kita nyanyikan bersama-sama. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, kita sama-sama meyakini bahwa ibadah Minggu Palma ini dapat terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, di tengah situasi yang penuh beban dan penderitaan, seringkali umat manusia merindukan adanya pembebasan. Mungkin tidak hanya merindukan, tapi juga memaksakan pembebasan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri, manusia yang satu justru seringkali menuntut manusia yang lain untuk dapat mewujud nyatakan pembebasan tersebut. Pada Minggu Prapaskah yang ke-6, minggu yang menandakan masa sengsara Yesus, kita akan sama-sama melihat bagaimana keberanian Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, telah menjadi sebuah harapan yang bermakna bagi penyelamatan alam semesta dengan seksama. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara.
Mari merenungkan dan mengakui dosa kita di hadapan Allah. Allah yang penuh kasih, Engkau mengutus Yesus Kristus untuk mencari dan menyelamatkan orang yang tersesat. Kami mengaku bahwa kami telah terhempas dari-Mu dan meninggalkan jalan-Mu. Kami tersesat oleh kesombongan diri. Kami menganggap diri ini baik ketika sesungguhnya kami berlaku jahat. Kami menganggap diri ini besar ketika sesungguhnya kami adalah kecil. Kami tidak mampu memahami makna cinta yang sesungguhnya dan seringkali justru bersikap jahat di hadapan-Mu. Ya Allah yang penuh kasih, Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Bawalah kami kembali kepada jalan-Mu yang benar melalui Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, bagi kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dan mengakui penyesalan di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah-Nya kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Berpantang batu pun ku mau rebah, bagai musafir yang lunglai lelah. Asal mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, mari menyiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus yang hadir dalam perwujudan Roh Kudus, tinggallah dalam hati kami, karena kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Pembacaan Injil kita Tuhan Yesus pada hari ini diambil dari Markus 11, ayatnya yang pertama sampai 11. Markus 11, ayat yang pertama sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu, di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya.
Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena ini kali pertama saya melayani, secara khusus melayankan firman di GKI Menteng. Perkenalkan, nama saya Hani Handayani Cahyadi. Saya adalah seorang mahasiswi teologi semester 6 di Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta. Saya berasal dari GKI Samanhudi, GKI tetangganya GKI Menteng. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada GKI Menteng karena telah berkenan dan memberikan saya kesempatan untuk melayankan firman pada hari ini. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, minggu ini adalah Minggu Prapaskah yang ke-6, yang sering juga kita sebut sebagai Minggu Palmarum atau Minggu Palma. Mungkin semakin kesini kita semakin hafal mengapa minggu ini disebut dengan Minggu Palmarum, tentu karena kita akan sama-sama menghayati perjalanan Yesus ketika dipermuliakan di Yerusalem dengan salah satu ornamennya, yaitu daun palma atau daun palem. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, tema kita pada hari ini bicara soal berani menderita. Sedangkan teks yang kita baca barusan berbicara soal kemuliaan. Teks ini berbicara soal bagaimana Yesus dipermuliakan ketika memasuki Yerusalem. Ia menyuruh kedua muridnya untuk meminjam seekor keledai untuk menunggangnya memasuki Yerusalem. Dalam perjalanan pun ia bertemu dengan banyak orang dan orang-orang itu menggiring ia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Luar biasa megah ya, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian. Mungkin dengan hanya membaca teks Alkitabnya saja, kita bisa membayangkan bagaimana megahnya saat itu. Bagaimana Yesus begitu dimuliakan oleh orang-orang banyak. Lalu, di mana letak penderitaannya? Apakah bisa kita belajar untuk berani menderita justru dari teks yang mengatakan atau berbicara soal kemuliaan? Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, ternyata masuknya Yesus ke Yerusalem tidak hanya menggambarkan kemuliaan yang ia terima, tapi juga merupakan tanda bahwa penderitaannya
akan segera dimulai. Yesus masuk ke Yerusalem bukan hanya untuk merayakan Paskah, tapi juga menjadi Paskah itu sendiri. Dan tentunya melalui jalan penderitaan. Mungkin seringkali kita mempertentangkan kedua hal ini. Bagi kita, kalau menderita, ya menderita saja. Kalau mulia, ya mulia saja. Tapi apa yang diungkapkan oleh Yesus ternyata berbeda. Ternyata kemuliaan dan penderitaan bukanlah hal yang saling bertolak belakang. Jalan mulia Yesus ketika memasuki Yerusalem adalah juga jalan penderitaan yang harus ia lanjutkan. Penderitaan bukan lawan dari kemuliaan. Keduanya dapat berjalan bersama-sama sebagai satu kesatuan yang saling mengisi. Yesus dipermuliakan sebelum ia menderita, dan ia juga dimuliakan setelah ia menderita. Kemuliaan Yesus tidak membuatnya kebal terhadap penderitaan. Dan sebaliknya, penderitaan Yesus tidak mengurangi kemuliaan. Kendati demikian, ibu bapak dan saudara sekalian, kira-kira bagaimana perasaan Yesus pada saat itu? Apakah mungkin Yesus takut ketika memasuki Yerusalem? Kira-kira bagaimana perasaannya ketika mengetahui bahwa orang-orang yang pada saat itu mempermuliakan dia, lantas akan menjadi orang-orang yang juga berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Saya rasa, sebagai seorang manusia, adalah hal yang wajar jika ada begitu banyak perasaan yang muncul dalam diri Yesus. Sangatlah mungkin kalau Yesus merasa ketakutan. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian, apa yang menyebabkan Yesus kok berani untuk melanjutkan penderitaan itu, sekalipun ia merasa begitu ketakutan, atau bahkan hatinya diliputi kehancuran? Mengapa Yesus berani menderita? Dan untuk siapa penderitaan itu ia tujukan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menggerakkan Yesus untuk berani menderita, berani menempuh jalan penderitaan bahkan sampai di kayu salib, tentu bukan karena ia hanya ingin menaati Bapa. Tentu bukan semata-mata agar ia memperoleh kemuliaan di lain hari, di kemudian hari. Tapi karena cintanya yang begitu besar bagi umat manusia. Ketika umat manusia merindukan pembebasan, pengampunan dosa, dan pendamaian dengan Allah, cinta Yesus memampukannya untuk menempuh jalan derita agar dapat mewujud nyatakan itu semua. Untuk itu, Yesus tidak hanya sekedar taat, tapi ia juga mewujud nyatakan cintanya melalui keberaniannya menempuh jalan derita. Kalau dipikir-pikir, ibu bapak dan saudara sekalian, alasan utama mengapa seseorang berani untuk menderita biasanya karena ia tahu bahwa apa yang ia perjuangkan melalui penderitaannya itu tentu jauh lebih berharga nilainya dibanding dengan apa yang ia korbankan dalam penderitaan tersebut. Sebagai salah satu contoh, katakanlah saya ingin sekali membeli sebuah buku, tapi ternyata harganya cukup mahal. Dan karenanya saya harus mengurangi uang jajan saya yang saya gunakan sehari-hari agar saya dapat menabung untuk membeli buku tersebut. Tentu mengirit bukanlah hal yang mudah bagi saya. Karena saya harus menahan keinginan, harus menahan godaan dari ini dan itu. Tapi karena saya tahu
bahwa buku yang akan saya miliki itu adalah sangat berharga dan jauh lebih berharga dari penderitaan saya saat ini, maka saya akan berani menderita untuk buku tersebut. Ini cuma salah satu contoh sederhana. Dan kalau kita menerapkan hal ini kepada apa yang dilakukan Yesus, maka bagi Yesus, kepentingan umat manusia, yaitu pembebasan, pengampunan, dan juga pendamaian, berarti nilainya jauh lebih tinggi dan lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Sebesar itu cintanya bagi kita semua. Untuk itu, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai respon cinta kita terhadap cinta Yesus yang telah Ia berikan kepada kita? Mungkin dengan cepat kita menjawab, karena tema hari ini berani menderita, ya maka kita juga harus berani menderita sama seperti Yesus. Tapi jalan penderitaan yang seperti apa yang harus kita tempuh? Untuk nilai apa? Atau untuk siapakah penderitaan itu kita lakukan? Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, sebelum sampai kepada jawaban atas pertanyaan tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Kira-kira kalau kita cermati kisah pelayanan Yesus di keempat Injil, siapakah orang atau pihak yang dibela atau diperjuangkan hidupnya oleh Yesus? Apakah itu para petinggi, seorang raja dengan para prajuritnya, atau justru orang-orang kecil, orang-orang yang dimarginalkan, bahkan yang dianggap tidak masuk hitungan? Kalau kita berkaca pada teks kita pada hari ini, siapakah mereka yang memberikan bajunya untuk alas Yesus ketika memasuki Yerusalem? Mengapa mereka begitu bergembira, mereka begitu bersemangat memuliakan Yesus ketika tahu bahwa Yesus bisa menjadi raja mereka? Bukankah mereka adalah rakyat kecil yang begitu menderita karena penjajahan Romawi yang tidak berujung? Bukankah mereka adalah orang-orang yang ditindas, yang mungkin dirampas haknya dan kebebasannya oleh pemerintah Romawi pada saat itu? Dan dengan demikian mereka mengharapkan pembebasan. Gambaran seorang Mesias pada saat itu adalah berbicara soal sesosok raja yang besar, sosok raja yang hebat, yang dapat memimpin bahkan memenangkan peperangan. Untuk itu ketika Yesus dikenal karena mujizat dan perbuatannya yang ajaib, mereka berharap Yesus dapat membawa mereka kepada kemenangan peperangan terhadap bangsa Romawi. Sekalipun cara Yesus menjadi Mesias itu berbeda dari apa yang mereka harapkan atau mereka bayangkan, tapi satu hal yang dapat kita cermati dan penting dalam hal ini adalah bahwa Yesus tetap mau menolong mereka. Yesus berani menderita untuk orang-orang kecil yang merindukan pembebasan dan pendamaian. Cinta Yesus telah menyentuh hati manusia. Secara khusus mereka yang dikucilkan, dimarginalkan, dan dihindarkan. Melalui cintanya, Ia ingin menyatakan kepada manusia bahwa Ia hadir di tengah penderitaan kita. Cinta Yesus menandakan kehadiran dan kebersatuannya dengan penderitaan kita. Dengan ini, mari mengingat bahwa jika kita menderita, maka sebenarnya Yesus menempuh jalan penderitaan itu, jalan sengsara itu bersama-sama dengan kita. Yesus menderita bersama kita, dan itu semua Ia lakukan karena Ia mencintai kita. Ia mencintai saya, Ia mencintai ibu, bapak, dan saudara sekalian yang ada di rumah, dan Ia mencintai semua orang yang ada di bumi ini, sekalipun tidak semua orang menerimanya.
Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kembali ke pertanyaan awal. Lalu dalam keadaan dan kehidupan kita saat ini, untuk nilai apa kita menderita? Atau untuk siapa kita menderita? Dan jalan penderitaan seperti apa yang harus kita tempuh? Apakah orang Kristen dipanggil untuk menempuh jalan penderitaan yang asal menderita? Apakah kita dikatakan berani menderita kalau kita merasa kita sudah dibenci oleh orang lain? Kita terlibat dalam sebuah permasalahan, kita merasa terzolimi, dan dengan demikian kita merasa telah menderita. Bahkan kita masuk ke dalam sebuah masalah bukan karena kita memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan, tapi ya karena kita sengaja aja menyemplungkan, asal menderita. Apakah jalan penderitaan yang seperti itu? Atau yang bagaimana? Seperti Yesus yang berani menderita untuk semua umat manusia, secara khusus mereka yang dipinggirkan dan dimarginalkan. Seperti itulah kita dipanggil untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan pembebasan orang-orang yang tertekan pada saat ini. Siapakah mereka dan bagaimana melakukannya? Orang-orang yang merindukan pembebasan dan kesetaraan sebenarnya ada di sekitar kita, bertebaran di hadapan kita. Tergantung dari apakah kita mau membuka mata terhadap mereka atau tidak. Yesus peka terhadap kehadiran mereka karena Yesus mengutamakan kehidupan manusia. Yesus pro kehidupan. Yesus pro pada kesetaraan dan pendamaian. Yang diutamakan oleh Yesus adalah bagaimana semua orang dapat merasakan hal yang sama melalui tindakan cinta dan kasih. Jalan derita yang diambil Yesus adalah dengan membangun kembali arti cinta yang sesungguhnya dan bagaimana sebenarnya cinta dapat menyelamatkan banyak orang. Orang-orang kecil atau yang membutuhkan pertolongan pada saat ini dapat kita artikan sebagai orang-orang yang terjerumus dalam jurang kemiskinan ekstrim, atau orang-orang yang sampai saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan ruang berpendapat atau bahkan kesetaraan. Tentu mereka semua bisa hadir di setiap lingkup hidup kita, di rumah kita, di lingkungan di mana kita bermasyarakat, atau bahkan di gereja kita sekalipun. Di rumah, kira-kira siapakah mereka yang merindukan pembebasan dan kesetaraan? Apakah itu mungkin anak-anak yang seringkali kita anggap remeh dan menganggap bahwa mereka adalah setengah manusia? Anak-anak yang sampai sejauh ini bahkan telah berjuang, bergumul sedemikian rupa untuk menjalankan sekolah online yang semakin lama semakin membosankan, menjemukan, bahkan melelahkan. Apakah mereka? Atau bisa juga kita artikan sebagai pasangan kita, sebagai kakak kita atau adik kita, atau bahkan orang tua kita, yang dalam masa online ini justru lebih banyak kita anggurkan atau kita abaikan secara tidak langsung. Sistem online ternyata tidak membuat kegiatan manusia semakin luang, tapi justru semakin sibuk. Setidaknya ini yang saya dan teman-teman saya rasakan. Apakah mereka? Dalam lingkungan masyarakat, siapakah mereka? Apakah orang-orang yang selama ini suaranya tidak kita dengar karena dibungkam baik secara langsung ataupun tidak langsung? Mungkin karena status sosialnya yang rendah, atau bahkan karena label-label negatif yang kita lekatkan kepada mereka. Apakah itu para janda dan duda, serta orang-orang yang kita sebut sebagai orang yang miskin? Para anak yatim piatukah yang sebenarnya membutuhkan pertolongan kita
untuk dapat merajut kehidupan mereka. Siapakah mereka? Di dalam gereja, kira-kira siapakah mereka yang merindukan kesetaraan atau bahkan uluran tangan kasih kita? Apakah itu saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas? Apakah itu kaum muda, kaum remaja, atau bahkan anak-anak? Atau dalam hal-hal tertentu dapat diartikan sebagai kehadiran beberapa orang atau beberapa jemaat yang perlu didampingi dan didengar kisah hidupnya karena telah mengalami penderitaan dalam waktu yang cukup lama. Atau bahkan orang-orang yang mungkin selama ini kita pandang sebelah mata karena status sosialnya atau mungkin penampilannya yang tidak sesuai dengan harapan kita. Apa yang telah kita lakukan untuk mereka? Apakah kita mau membuka mata kita untuk kehadiran mereka? Sudahkah kita mendengarkan mereka tanpa menghakimi? Sudahkah kita memposisikan diri kita sebagaimana mereka ada? Program gereja seperti apa yang sudah kita rancang dan laksanakan? Adakah program gereja yang sekiranya dapat membantu dan menjadi ruang yang cukup bagi umat untuk berjumpa dengan cinta kasih dan pembebasan Allah? Pembebasan dalam hal ini dapat diwujud nyatakan melalui tindakan kita, melalui kehadiran diri kita, kesiapan tangan kita untuk menolong, pundak atau bahkan telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah mereka tanpa menghakimi terlebih dahulu. Ibu bapak dan saudara sekalian, kita dapat memulai dengan satu langkah sederhana, dengan memandang sesama kita manusia, sama seperti Yesus memandang manusia, bahwa setiap jiwa adalah berarti, bahwa setiap orang pada hakikatnya layak menerima kebaikan dan cinta kasih. Sama seperti Yesus yang berani menempuh jalan derita karena cintanya bagi umat manusia. Kita juga dipanggil untuk meneruskan jalan derita itu bersama orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Amin. Bersama dengan umat Tuhan, dulu, kini, dan sepanjang segala masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah dengan berani menempuh jalan penderitaan, karena cinta-Mu yang begitu besar bagi kami bersyukur atas apa yang telah Engkau lakukan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk melakukan hal yang serupa,
untuk berani menderita bagi teman-teman, bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Mampukan kami untuk melanjutkan cinta-Mu Tuhan di dunia ini. Kiranya melalui kami, manusia boleh melihat siapa Tuhan, bagaimana cinta Tuhan terhadap dunia. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan, baik itu kesehatan diri kami, kesehatan sanak keluarga kami, ataupun orang-orang dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami boleh dengan seksama menjaga kesehatan diri kami dan juga keluarga kami. Dengan mematuhi protokol yang ada ya Tuhan. Meskipun pandemi belum berakhir, kami masih ada di bawah bayang-bayang ketakutan, bahkan mungkin kekhawatiran. Tapi mampukan kami untuk dapat memperjuangkan hal ini demi kehidupan kami dan juga teman-teman kami yang lain, yang juga berharga. Ya Tuhan, berkati juga kesehatan mental kami di tengah kesibukan atau mungkin pergumulan yang kami miliki. Mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat mengolah diri kami dengan baik. Jika kami sedang menghadapi masalah, mampukan kami untuk tidak melewati masalah itu atau menganggap sebagai sesuatu yang buruk. Tapi mampukan kami untuk melihat bahwa masalah adalah kesempatan kami untuk mengenal diri kami lebih jauh, bahkan berjumpa dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati para pemimpin kami. Kiranya apa yang diberlakukan, yang menjadi peraturan, yang menjadi himbauan, boleh demi kebaikan bagi kami semua. Tidak hanya bagi kebaikan orang-orang, para penguasa atau para petinggi, tapi juga bagi rakyat-rakyat kecil, orang-orang yang mungkin mengalami penderitaan jauh lebih daripada kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi diri kami. Kiranya kami boleh menjalankan peran yang kami emban, entah itu sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, atau bahkan sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai majelis, sebagai pendeta, sebagai profesi kami yang kami emban. Kiranya kami boleh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh Tuhan karuniakan kepada kami. Mampukan kami untuk terus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Mampukan kami untuk selalu mencari Engkau, apapun yang terjadi kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami, hidup kami, ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita mempersembahkan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu adalah berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa, berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini. Berikan hikmat bagi kami untuk mengelolanya, sehingga menjadi berkat untuk banyak orang, bagi jemaat dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, kembalilah dalam sukacita dengan mengingat sabda Tuhan dalam Roma 8 ayat 17b. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beranilah menderita dan jalanilah hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup kita dengan berkat-Nya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dipimpin dengan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Allah yang adalah sumber segala kasih karunia, yang telah berani menderita dan memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita dalam proses hidup serta penderitaan yang kita alami. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.